KPU ini ternyata bermain dengan menggiring seluruh penyelenggara di level di bawahnya untuk mendukung Pak Ganjar, dan bahkan ada uang sejumlah 200-an lebih, 200 juta lebih yang disita oleh pihak kepolisian. Nah, ini memang situasi yang ada hari ini terbalik-balik. Jadi justru kemudian yang curang itu menuduh orang melakukan kecurangan. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran, berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada, video yang saya cuplikan di awal itu ada dua ya. Yang pertama adalah merupakan pernyataan dari Pak Mahfud MD terkait soal adanya isu kecurangan pada saat proses kampanye dulu baru dimulai. Video yang kedua itu adalah Ibu Megawati. Dan tentu apa yang terjadi di Wonosobo ini yang melibatkan KPU yang katanya hari ini sudah menjadi tersangka oleh pihak kepolisian di Kabupaten Wonosobo. KPU ini ternyata bermain dengan menggiring seluruh penyelenggara di level di bawahnya untuk mendukung Pak Ganjar, dan bahkan ada uang sejumlah 200-an lebih, 200 juta lebih yang disita oleh pihak kepolisian. Nah, ini memang situasi yang ada hari ini terbalik-balik. Jadi justru kemudian yang curang itu menuduh orang melakukan kecurangan. Karena kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun mulai dari Mbak Mega itu dari awal sudah wanti-wanti soal kecurangan. Jadi bisa jadi apa yang terjadi di Wonosobo ini kan tidak mungkin itu ada api kalau tidak ada asapnya. Jadi tentu sangat jelas bahwa kejadian ini adalah by design, dan boleh jadi banyak tempat di Indonesia para KPU yang melakukan hal yang sama, cuma hanya saja naas bagi KPU Wonosobo ini karena kemudian dia yang kedapatan. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari Ketua Bawaslu Wonosobo terkait dengan kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KPU Wonosobo yang hari ini sudah menjadi tersangka. Kami dari Advokat Pengawas Pemilu disingkat Awaslu pada hari ini melaporkan Komisioner KPU Wonosobo atas nama Riswahyu Raharjo yang di dalam informasi yang kami terima termasuk beberapa berita dan video yang kami terima itu dia mengumpulkan pimpinan PPK yang pada pokoknya adalah untuk semacam operasi untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang dalam hal ini menurut kami ini adalah melanggar netralitas penyelenggara pemilu, ini adalah kecurangan dan ini jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum yang menurut kami adalah lebih tepatnya pada pasal 546 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Modusnya seperti apa Mas yang dilaporkan? Jadi dari informasi yang kami terima itu dia ada acara KPU tingkat kabupaten ya di Wonosobo. Nah, di suatu hotel yang namanya
The Cabin Tanjung Hotel itu dia setelah acara ternyata pimpinan-pimpinan PPK itu dikumpulkan dalam hotel, lalu dia di lobi untuk gimana caranya membantu memenangkan paslon 03. Lalu setelah orang-orang itu PPK itu sanggup dan mau membantu sampai tingkat bawah termasuk kelurahan dan desa, selanjutnya orang-orang itu dikasih uang dan dijanjikan uang untuk atas kerjasama mereka memenangkan pasangan 03 gitu. Berapa pas janji uangnya? Janji uangnya dari informasi yang kami dapat itu adalah dia itu memberikan masing-masing orang itu menjanjikan 183 juta. Dan menurut kami ini sudah fatal sekali karena itu sudah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan menggunakan jubah KPU untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Masihkah kita percaya dengan koar-koar yang dilakukan oleh paslon yang kalah bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Nah, ini fakta real ini sahabat ya, dan saya kira banyak tempat, sekali lagi banyak tempat terjadi seperti ini. Hanya kebetulan saja ini yang terblow up dan yang kedapatan ini, yang cilaka ini adalah KPU Wonosobo. Ya, kasihan juga sih. Sebenarnya dia berada pada posisi korban ini, korban dari para elit politik yang berupaya memainkan suara di lapangan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang curang. Sehingga pernah saya mengatakan bahwa memang sangat berat sesungguhnya kalau intervensi itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Kenapa? Karena itu tadi, para anggota KPU mulai dari pusat sampai di daerah itu jelas sekali muaranya itu adalah ke partai politik. Karena orang bisa jadi anggota KPU pusat kalau misalnya ada legitimasi dari anggota DPR pada saat seleksi dulu. Sehingga kemudian kalau kita bicara soal independensi KPU, ya itu juga menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Jadi ya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra bahwa kalau kita bicara soal hak angket untuk pemilu ya mesti secara keseluruhan, termasuk saya kira ini proses rekrutmen KPU yang jauh dari independen kalau menurut saya ya, karena itu tadi mereka adalah rata-rata pesanan dari partai politik. Nah itulah yang terjadi, kejadian yang terjadi di Wonosobo ini saya kira ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua yang selama ini selalu menuding bahwa paslon nomor 2 yang curang. Nah fakta ini betul-betul memberikan tohokan buat Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ya, terutama Ibu Mega yang dari dulu keras soal bagaimana mewanti-wanti supaya tidak ada kecurangan yang terjadi. Nah tentu video ini kita berharap ditonton oleh Pak Ganjar Pranowo ataupun Pak Anies Baswedan dan seluruh cawapresnya ya, sehingga dia bisa mengambil pelajaran di sini bahwa sesungguhnya bukan 02 yang jekong ya, bukan 02 yang curang di dalam hal pemilihan ini, tapi pada prinsipnya mereka lah yang curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.